Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Rahayu, Salam Kebajikan. Kita ketemu lagi dengan Combre Makrifat, pastinya dengan uraian atau bahasan tentang agama yang amalia. Topik yang mau kita bahas atau kita angkat di sore hari ini yakni tentang mitologi akhir zaman atau mitos-mitos yang banyak dipercaya oleh umat tentang akhir zaman. Dan kebetulan sore ini kita hadir dalam acara yang luar biasa, yakni dialog akhir tahun yang diselenggarakan oleh Majelis Zikir Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara wilayah Jawa Tengah dan DIY yang kebetulan bertempat di Jepara, dan ini sudah banyak yang hadir dalam acara ini tentang mitos-mitos atau hal-hal atau dongeng lah ya, kalau bahasanya, bahasa anak-anak itu dongeng yang dipercaya di akhir zaman. Akhir zaman itu dulu sering diceritakan bahwa nantinya akan muncul sosok yang menakutkan, yang sering disebut Dajjal, yang di situ digambarkan bermata satu, kemudian di dahinya atau di jidatnya itu tertulis lafaz kafir. Selain Dajjal, ada juga kita percaya atau bahkan ini dinubuahkan oleh banyak agama, bahkan hampir seluruh agama menubuahkan ini, yaitu tentang turunnya Al-Masih Isa Al-Masih, atau versi Yahudi itu Mesias, atau kejawen itu ada istilah Satrio Piningit, kemudian ada lagi Ratu Adil. Pokoknya banyak nama yang disebutkan bahwa pada akhir zaman nanti akan turun, jadi sesuai versi agamanya masing-masing. Nah, Dajjal itu juga di kalangan Islam itu bergelar Al-Masih. Memang tidak banyak sumber yang mengatakan tentang turunnya Dajjal ini, tetapi hampir tiap saat, minimal 5 kali sehari itu kita selalu berdoa dalam tasyahud akhir yang berbunyi, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Itu kita selalu berdoa tentang akan fitnah dari Al-Masih Dajjal itu. Kemudian Dajjal itu sebenarnya sosok yang gimana sih sehingga diceritakan di banyak literasi, banyak literatur bahwa ia bermata satu, kemudian ada huruf kafir di jidatnya. Kemudian apakah mungkin ketika kita menemukan sosok itu kemudian kita masih bisa terlena oleh fitnah Dajjal itu? Padahal dari ciri-cirinya itu sangat jelas ya. Tetapi sebenarnya ini bukan bentuk fisik, melainkan itu adalah kalau istilah orang Jawa itu sanepo. Sanepo itu kalau bahasa Indonesia sanepo itu semacam enggak tahu lah ya kalau istilah yang pas itu, tapi kalau di Jawa itu dikenal dengan istilah sanepo. Sanepo itu sesuatu untuk menggambarkan, tapi itu tidak nyata sebenarnya. Jadi sosok bermata satu itu karena sebenarnya manusia itu kan terdiri dari unsur jasmani dan juga rohani. Dan terus mata satu itu digambarkan bahwa sosok Dajjal itu sudah tidak lagi memakai satu di antara ini. Jadi yang dipakai itu cuma satu, sudut pandang jasmani, tanpa rohani lah. Makanya jangan salah ketika saat ini orang begitu terlena dengan gelombang alam bawah,
keinginan yang memuncak, kemudian ketakutan akan kemiskinan. Makanya seperti disabdakan Nabi itu bahwa akan datang suatu masa di zaman akhir nanti itu orang itu akan takut mati, kemudian cinta dunia. Lah itu ciri dari orang yang sudah terkontaminasi oleh sihirnya Dajjal. Makanya kemudian apa ya? Satu-satunya penangkal atau penawar untuk fitnah Dajjal itu adalah Al-Masih Isa. Al-Masih Isa itu yang dinubuahkan banyak agama tentang turunnya sesosok yang luar biasa. Ya. Al-Masih Isa itu dia berwujud manusia, tapi bukan Nabi Isa yang wafat 2000 tahun yang lalu, bukan itu, tetapi ini sosok yang berbeda. Hanya saja Isa itu kan seorang rasul. Nah, seorang rasul itu selalu nur kerasulan itu selalu estafet. Nah, mulai sejak zaman Nabi Adam ya, Nabi berikutnya hingga Nabi Musa, Nabi Isa, kemudian Nabi Muhammad, dan itu pun turun sampai saat ini. Walaupun sebutannya tidak lagi rasul, tidak lagi nabi, tetapi ulil amri minkum atau orang yang dikuasakan di antara kamu. Atau ada yang familiar lah ya. Familiar disebut dengan wali yang mursyida. Makanya ketika fitnah Dajjal itu merebak merajalela untuk mengkontaminasi seluruh umat manusia di dunia ini, satu-satunya penawar yang bisa mengentaskan kita atau mengangkat kita dari sihir Dajjal itu adalah guru wali yang mursyida, yang itu harus ada di tiap zaman. Zaman ini pun ada. Nah, banyak sekali orang yang mengaku mursyid, mengaku guru rohani, tetapi sebenarnya itu ada ciri-ciri tentang wali yang mursyida, yang kamil mukamil halis muhlisin, yang ia mewarisi kerasulan atau nur kerasulan Nabi. Itu ada ciri-cirinya, tapi mohon maaf karena kita tidak bisa membahas ini secara terbuka. Tetapi itu yang pasti ada ciri-cirinya. Kalau memang nanti ada ketertarikan untuk mencari guru wali yang mursyida tersebut, nanti bisa mendekat di majelis zikir Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah Nusantara yang saat ini sudah ada di 13 kota besar. Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, kemudian provinsi Kalimantan itu hampir keseluruhan, Lombok, pokoknya banyak lah, tersebar hampir di 70 kota di 13 provinsi dan di 70 kota besar. Kalau di Jawa hampir keseluruhan sudah ada. Nanti bisa mendekat, bisa menghubungi nomor admin agar Tapi ini hanya bagi yang tertarik loh ya. Bagi yang tidak tertarik monggo bebas, karena ini saya hanya menyampaikan diterima atau enggak itu sudah bukan kapasitas kami, itu suka-suka pendengar. Karenanya mari kita sama-sama belajar bagaimana agar fitrah dari tujuan penciptaan manusia, yakni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu benar-benar bisa kita jalankan, kita laksanakan, pastinya dengan satu itu tadi, ketemu dengan channel wasilah pembimbing yang itu juga yang nantinya akan bisa mengentaskan kita atau mengangkat kita dari sihirnya Dajjal. Akhirnya ini tentang praktek Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah Nusantara. Bagi yang mau serius belajar nanti bisa menghubungi admin. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.